Roky Gerung, menurut saya orang terdebes nomor 2 setelah Gus Dur. Langsung aja kalian tonton video ini sampai habis. Saya rasa semua orang Indonesia pasti tahu siapa beliau. Adalah seorang filosof serta pengamat politik. Sebagian orang mungkin banyak yang tidak menyukai sikap beliau. Yang kita tahu sendiri, orangnya keras dalam menyampaikan sesuatu, kritis dan menyebalkan bagi sebagian orang, bahkan lawan debatnya. Roky Gerung cara berpikirnya suka berlawanan dari orang-orang pada umumnya. Karena menurutnya orang yang pemikirannya lurus-lurus aja ataupun ngikutin arus, itu sama aja dengan diibaratkannya seperti ikan mati yang mengikuti kemanapun arah arus air membawanya. Dan Roky Gerung orangnya tidak mau seperti itu. Karena dia berpikir ia makhluk hidup, jadi tidak akan mungkin konsep berpikirnya akan lurus-lurus aja ngikutin arus air. Kalau terjadi pemikiran yang seperti itu, maka kehidupan tidak akan berwarna dan tidak akan pernah menciptakan hal baru atau penemuan baru. Kenapa? Ya dikarenakan ia mengikuti yang ada. Bagaimana bisa menemukan hal yang baru jika seperti itu? Lantas caranya seperti apa untuk menemukan hal yang baru? Caranya ya harus bertolak belakang dengan yang semestinya. Ya walaupun membutuhkan waktu lagi untuk menciptakan dan memecahkan hal tersebut yang menghasilkan kesimpulan yang baik dari sebelumnya. Dan yang pasti bernilai guna bagi banyak orang yang jauh lebih baik. Itulah mengapa kita perlu memahami cara berpikirnya seorang Roky Gerung. Atau bahkan jika perlu kita mengikuti cara berpikirnya beliau. Namun lagi-lagi untuk melakukannya, tidak dengan serta-merta kita bisa memahaminya. Kita juga perlu yang dinamakan dengan pendidikan. Dan pendidikan saja pun tidak cukup jika tidak disertai dengan belajar, dan belajar. Terutama dalam hal membaca. Hal ini harus dijadikan kebutuhan setiap hari. Karena hal itu tidak akan terrealisasi dengan baik jika kurangnya literasi. Bisa kita lihat sendiri orang-orang hebat itu pasti mereka kaya literasi. Bahkan mereka membangun perpustakaan pribadi di rumahnya. Kita ambil contoh, nggak usah jauh-jauh dari tokoh yang kita kenal aja, B.J. Habibie. Adalah presiden ketiga Indonesia. Beliau pernah merancang pesawat pertama Indonesia pada tahun 1989 dan pernah dipamerin di Paris Air Show. Pada tahun 1989, beliau merancang pesawat ini hampir 10 tahun hingga sampai pada tanggal 10 Agustus tahun 1995, pesawat yang diberi nama N250 Gatot Kaca dan terbang perdana di Bandara Hussein Sastranegara Bandung dan berhasil mendarat dengan selamat, yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan itu semua bukan dengan bim salah bim jadi. Beliau juga membutuhkan waktu yang panjang. Apakah tidak diperlukan membaca? Selain dari wawasan beliau juga membaca buku. Dan beliau ini punya pustaka ataupun perpustakaan pribadi. Dan itu jika kita lihat itu sangat-sangat menakjubkan sekali guys. Mulai dari ribuan bahkan ratusan ribuan buku di perpustakaan tersebut, yang mungkin itu sudah beliau konsumsi atau baca semua. Dan wajar-wajar saja beliau bermimpi dan merancang hingga bisa menerbangkannya dengan sempurna. Walaupun pada akhirnya harus dihentikan dikarenakan krisis moneter pada tahun 1998. Produksi pesawat N250 Gatot Kaca ini jadi terhambat dan dipaksa harus dihentikan. Nah, dari sini saya mau menyampaikan buat yang menganggap pendidikan tidak penting, membaca tidak perlu, buang jauh-jauh pikiran tersebut ya. Karena itu akan merugikan dirimu sendiri. Selain daripada bodoh, kalian juga akan lebih mudah menganggap rendah orang. Selanjutnya, kenapa saya bilang Roky Gerung orang pintar kedua setelah Gus Dur? Roky Gerung dan Gus Dur adalah dua orang berpengaruh bagi saya. Kenapa? Selain daripada ilmu, mereka berdua ini mampu membuat kita berpikir tentang kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang dilakukan oleh Roky Gerung adalah kebenaran yang dilakukan dengan cara meragukan sesuatu, dengan tujuan untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Sedangkan kebenaran yang dilakukan oleh Gus Dur adalah
Kebenaran melalui pluralisme. Ia mengakui perbedaan. Walaupun berbeda-beda, namun sejatinya kita tetap sama. Diciptakan dari Tuhan yang sama. Walaupun kepercayaan di dunia berbeda-beda, tapi sejatinya kita diciptakan oleh satu Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan manusia, alam, dan seisinya. Maka yang bisa kita ambil dari pluralismenya Gus Dur ini adalah semua kita sama. Maka jika kamu disakiti, merasa sakit, maka kita jangan menyakiti orang. Mau kita hitam, putih, agama Kristen, Islam, Hindu, dan agama-agama lainnya, kita sama, makhluk Tuhan semuanya. Sejatinya jika ditarik ke dalam atau lebih mendasar, kita tidak ada perbedaan. Yang membedakan kita hanyalah iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perilaku kita, apakah terpuji atau bahkan tercela. Oke, sekian saja video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar bawah. Next kita akan bahas apa? Silahkan komen di kolom komentar. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan mohon diluruskan. Oke, see you next video, dan salam damai dan salam akal sehat.